Azab mulut busuk sang mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di tengah perkampungan padat penduduk, sore itu suasana tampak tegang. Yani, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas namun seringkali dipenuhi amarah, duduk di ruang tamu sambil menunggu anak lelakinya, Adam, pulang kerja. Wajahnya sudah disusun dengan penuh rencana. Bibirnya komat kamit, menyiapkan cerita yang akan ia lontarkan. Perempuan itu sudah keterlaluan, gerutunya sendiri. Matanya menyipit, penuh kebencian pada menantunya, Kirana. Tak lama, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Adam turun dengan wajah lelah. Keringatnya menetes setelah seharian bekerja. Begitu membuka pintu, ibunya langsung menyambut dengan nada tinggi. Adam, akhirnya kamu pulang juga. Duduk sini nak, ibu mau bicara penting. Ucap Yani menepuk kursi kayu di sebelahnya. Adam yang masih menggenggam tas kerjanya menghela napas. Ada apa lagi bu? Wajah ibu kelihatan serius banget. Tanya Adam. Yani menatap Adam dengan mata yang dibuat seolah berkaca-kaca. Kamu tahu nggak? Itu si Kirana. Dia sudah lancang sekali. Dia berani minjem uang sama ibu. Padahal ibu sendiri sedang susah. Dan dia janji balikin besok. Tapi sampai sekarang, tidak ada niat baik sama sekali. Jawab Yani. Adam mengerutkan kening. Kirana pinjam uang. Serius bu? Kirana gak pernah cerita apa-apa tuh sama aku. Ya jelas dia gak akan cerita. Sahut Yani cepat. Nadanya meninggi. Kalau dia cerita, kamu pasti marah sama dia. Jadi dia diam-diam saja. Ibu yang jadi korban Adam. Ibu ini orang tua. Kamu gak kasihan lihat ibu dipermainkan begitu? Ucap Yani. Kata-katanya dibuat sedramatis mungkin. Adam tampak bingung. Ia tahu Kirana bukan tipe perempuan seperti itu. Selama ini, istrinya selalu terbuka soal keuangan. Bahkan soal belanja rumah tangga. Tapi di sisi lain, dia juga tak bisa begitu saja menuduh ibunya berbohong. Bu, jumlahnya berapa? Kirana pinjam berapa sama ibu? Tanya Adam hati-hati. Yani langsung memasang wajah masam. 2 juta nak. Bukan jumlah sedikit buat ibu. Uang itu seharusnya ibu pakai buat bayar arisan. Tapi sekarang ibu malu sama teman-teman karena gak bisa setor. Semua gara-gara istrimu itu. Jawab Yani. Adam terdiam. 2 juta bukan jumlah kecil. Tapi Kirana selama ini cukup pandai mengatur uang. Rasanya mustahil ia meminjam uang tanpa sepengetahuanku. Batinnya. Di saat bersamaan, pintu kamar terbuka. Kirana keluar dengan wajah kelelahan. Membawa setumpuk pakaian yang baru saja dilipat. Senyum hangatnya mengembang saat melihat Adam. Mas, sudah pulang? Capek ya? Aku siapkan air minum dulu. Ucapnya lembut. Namun sebelum ia melangkah ke dapur, Yani langsung menyergah. Jangan pura-pura baik, Ran. Kamu itu sudah bikin ibu malu sama orang kampung. Kamu pinjam uang ibu, tapi sampai sekarang gak kamu kembalikan. Kirana menoleh dengan wajah terkejut. Pinjam uang, Bu? Aku gak pernah. Jangan pura-pura bodoh. Potong Yani dengan suara lantang. Kemarin kamu datang ke kamar ibu. Merengek, bilang butuh uang karena katanya Adam gak kasih nafkah cukup. Kamu pikir ibu gak ingat, hah? Adam menatap istrinya lekat-lekat. Mencoba membaca kebenaran dari wajahnya. Kirana merasa dadanya sesak. Mas, demi Allah, aku gak pernah pinjam uang sama ibu. Aku gak pernah minta apa-apa. Semua kebutuhan rumah tangga cukup dari uang mas. Kenapa ibu ngomong begitu? Jawab Kirana. Yani mendengus, lalu memalingkan wajah. Ibu ini gak gila, Ran. Kalau gak ada apa-apa, buat apa ibu bikin cerita? Ibu ini orang tua, Ran. Kamu jangan kurang ajar. Jangan ngajarin Adam buat gak hormat sama ibunya sendiri. Ucap Yani. Air mata Kirana jatuh. Ia menatap Adam dengan penuh harap. Mas, percaya aku kan? Aku gak pernah melakukan itu. Ucap Kirana sambil menggelengkan kepalanya. Adam menunduk. Hatinya kacau.
Aku, aku nggak tahu harus percaya siapa. Tapi, Bu, kalau benar Kirana pinjam, kapan tepatnya? Bisa jelaskan sama aku? Tanya Adam. Adam? Yani bersuara meninggi lagi. Kamu lebih percaya sama istrimu daripada sama ibu kandungmu sendiri? Apa ibu ini harus sumpah demi membuktikan kalau ibu nggak bohong? Kata Yani. Kirana cepat menyelah. Suaranya gemetar. Jangan, Bu. Jangan main sumpah. Itu berat urusannya. Namun Yani malah menegakkan badan. Menepuk dadanya. Demi Allah, demi langit dan bumi, demi ayat suci, ibu tidak berbohong. Kirana memang pinjam uang sama ibu. Suasana hening seketika. Adam menutup wajahnya dengan tangan. Kirana terduduk lemas. Air matanya semakin deras. Hatinya teriris. Bukan hanya karena difitnah, tapi juga karena sumpah palsu yang diucapkan mertuanya. Di luar rumah, angin sore berhembus lebih kencang. Seakan alam ikut murka pada kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Yani. Langit sore yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelabu. Awan pekat menggantung berat di atas rumah Yani. Belum sempat suasana ruang tamu reda, suara petir menggelegar keras membelah udara, membuat kaca jendela bergetar. Kirana terlonjak kaget. Matanya menatap langit melalui celah tirai. Masya Allah, kenapa mendadak sekali begini? Gumamnya lirih. Hatinya berdesir ngeri. Seolah Tuhan langsung menjawab sumpah palsu yang baru saja terucap. Adam yang sejak tadi bungkam, kini semakin dilanda kebingungan. Petir itu membuat dadanya sesak. Ia menoleh ke arah istrinya. Ran, jujur sama aku. Kalau kamu memang pinjam uang sama ibu, bilang saja. Aku gak akan marah. Aku cuma pingin tahu yang sebenarnya. Kirana menatap mata suaminya yang penuh keraguan. Air matanya menetes satu persatu. Mas, aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak pernah pinjam uang sama ibu. Demi Allah, Mas. Aku gak pernah lakukan itu. Aku gak mungkin sembunyikan hal sepenting ini dari Mas. Aku selalu jujur kan? Suara Kirana bergetar, penuh kejujuran yang menusuk hati. Namun Adam menghela napas panjang. Wajahnya masih diliputi bimbang. Ia menoleh ke ibunya, yang tampak duduk dengan wajah muram. Sengaja dibuat seolah-olah korban. Bu, sumpahnya tadi. Adam tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia tahu sumpah adalah perkara besar. Tapi ia juga tahu ibunya jarang sekali mau mengalah. Adam, kata Yani pelan tapi tajam. Ibu ini gak mungkin bersumpah kalau cuma bohong. Kamu harus percaya sama ibu. Ibu yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Masa kamu tega lebih percaya sama istrimu daripada ibumu sendiri? Adam terdiam. Kata-kata itu menikam batinnya. Ia merasa ditarik antara dua jurang. Cintanya pada istri dan baktinya pada ibu. Aku bingung Ran, ucap Adam lirih. Suaranya hampir pecah. Tapi, sumpah ibu tadi, aku gak bisa abaikan begitu saja. Ucap Adam. Kirana terhenyak. Seolah seluruh kepercayaan yang ia titipkan pada suaminya runtuh begitu saja. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Mas lebih percaya pada sumpah yang keluar dari mulut orang lain daripada kata-kata jujur dari istrimu sendiri? Bisiknya parau. Adam menunduk. Ran, bukan gitu maksudku. Tapi begitulah yang Mas tunjukkan. Kirana memotong dengan suara bergetar. Matanya memerah karena tangis. Aku ini istrimu, Mas. Harusnya Mas tahu aku seperti apa. Kalau sekarang, Mas lebih memilih percaya pada fitnah. Aku gak punya lagi kata-kata. Aku cuma bisa diam. Suasana ruang tamu mendadak hening. Hanya suara rintik hujan yang mulai turun, menambah berat suasana. Kirana berdiri, melangkah pelan ke kamar. Ia menutup pintu dengan lemah, meninggalkan Adam yang terpaku di ruang tamu bersama ibunya. Adam memandang pintu kamar yang tertutup rapat itu. Hatinya remuk, tapi mulutnya terkunci. Sementara Yani duduk dengan senyum samar yang nyaris tak terlihat. Senyum licik seorang ibu mertua yang merasa berhasil
menyusupkan racun di antara suami istri. Namun di luar, langit terus bergejolak, petir kembali menggelegar, seolah menandai bahwa kebohongan tak akan bisa bersembunyi lama-lama. Sejak sore itu, rumah Adam tak lagi sama. Hujan deras dan petir yang menggelegar, seakan masih meninggalkan bayangan di hati Kirana. Ia merasa dipukul telak oleh kenyataan. Suaminya lebih percaya pada sumpah palsu ibunya ketimbang kata-kata jujurnya. Pagi itu, Kirana duduk di meja makan dengan wajah sayu. Ia menatap piring dan gelas tanpa semangat. Adam masuk dengan seragam kerjanya, berusaha bersikap biasa, tapi tatapan Kirana yang dingin membuatnya canggung. Ran, Adam memulai pelan. Aku kerja dulu ya, nanti sore aku bawakan uang belanja seperti biasa, ucapnya lagi. Kirana menghentikan gerakan tangannya, lalu menatap Adam dengan mata sembab karena tangis semalam. Gak usah mas, Adam mengerutkan dahi. Maksudnya? Tanyanya tak mengerti. Kirana menarik napas panjang, menahan emosi yang hampir pecah lagi. Mulai sekarang, aku gak mau lagi terima uang dari kamu mas. Aku gak mau pegang sepeser pun dari gaji kamu. Biar mas saja yang kelola semua. Biar mas yang belanja, mas yang bayar listrik, mas yang urus kebutuhan rumah tangga. Jawab Kirana. Adam kaget, langkahnya terhenti. Ran, kok gitu? Kamu kan yang biasa urus rumah. Kalau aku yang kelola, mana sempat. Aku kerja sampai sore terus. Kirana menunduk, suaranya lirih tapi tegas. Aku capek, mas. Capek terus-terusan disalahkan, difitnah. Kalau aku yang pegang uang, nanti ada lagi tuduhan aneh-aneh. Lebih baik mas yang urus semua. Aku cuma akan diam. Jawab wanita yang telah dinikahi Adam selama 3 tahun itu. Namun mereka belum dikaruniai anak. Ran, Adam mendekat, mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Kirana cepat-cepat menarik diri. Aku ini istri mas. Aku sudah berusaha jujur, tapi mas gak percaya. Rasanya aku gak punya harga diri lagi di rumah ini. Jadi biarlah aku diam. Biar mas yang ambil kendali. Aku gak mau jadi bahan fitnah lagi. Adam terdiam. Hatinya terasa ditikam berkali-kali oleh kata-kata Kirana. Ia ingin menjelaskan, ingin memeluk istrinya, tapi ia sendiri belum mampu melepaskan keyakinannya pada sumpah sang ibu. Di sudut ruang, Yani yang sejak tadi menguping dari balik pintu, kini tersenyum puas. Bibirnya bergetar menahan tawa sinis. Bagus, makin retak mereka, biar anakku makin nurut sama aku, bisiknya pelan. Namun tak lama kemudian, senyumnya sirna. Mulutnya mendadak terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Lidahnya perih, seakan ada jarum yang menusuk. Yani spontan menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya berubah pucat. Apa ini? Kenapa mulutku panas begini? Desirnya pelan. Ia buru-buru meneguk segelas air, tapi rasa perih itu tak kunjung hilang. Sementara itu, Adam yang tidak menyadari penderitaan ibunya, hanya bisa berdiri kaku menatap istrinya yang perlahan mundur, dan masuk ke kamar. Lalu menutup pintu rapat tanpa menoleh lagi. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Keheningan yang terasa lebih menusuk daripada pertengkaran. Sejak pagi, rasa panas di mulut Yani semakin menjadi-jadi. Lidahnya terasa terbakar. Bibirnya perih seperti disayat-sayat pisau kecil. Setiap kali menelan ludah, ia menangis kesakitan. Di kamarnya, Yani duduk di depan cermin. Ia membuka mulut lebar-lebar, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Betapa kagetnya ia ketika melihat ada bercak kehitaman di lidahnya. Seolah-olah kulitnya mulai membusuk. Ya Allah, apa ini? Kenapa lidahku begini? Suaranya tercekat. Ia buru-buru menutup mulut, takut Adam atau Kirana mendengar. Hatinya mulai diliputi rasa takut, tapi gengsi dan kebencian membuatnya tetap keras kepala. Sementara itu di ruang tamu, Adam duduk termenung. Ia menatap pintu kamar yang terkunci rapat. Di baliknya, Kirana masih terdiam. Semalam ia sudah mencoba mengetuk pintu, tapi istrinya hanya menjawab singkat. Mas, aku pengen sendiri. Tolong jangan ganggu dulu. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Kirana. Adam meremas rambutnya frustasi. Kenapa aku jadi kayak gini sih?
Kirana marah sama aku. Ibu juga sakit hati kalau aku ragu. Aku nggak tahu harus gimana, ucapnya. Suasana tegang itu berlangsung sampai siang. Kirana keluar sebentar untuk menjemur pakaian. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ada mencoba menghampiri. Ran, panggilnya lirih. Kirana menoleh singkat, lalu kembali fokus pada jemurannya. Ada apa, Mas? Mas minta maaf. Bukan maksud Mas gak percaya sama kamu. Tapi ibu itu... Iya, ibu Mas selalu benar. Aku selalu salah. Potong Kirana dengan suara datar. Gak usah dijelasin lagi. Aku sudah paham. Lanjutnya. Adam tercekat. Tak bisa menjawab. Kirana masuk lagi ke dalam rumah. Meninggalkannya sendirian di teras. Di kamar, Yani terdengar merintih pelan. Ia mencoba menutupinya dengan bantal. Tapi suara lirihnya tetap bocor. Aduh, perih sekali lidahku. Mulutku panas. Rintihnya. Kirana yang lewat sempat mendengar. Ia berhenti sejenak, tapi tak berani masuk. Dalam hati ia berbisik, mungkin Allah sudah kasih tanda. Tapi mudah-mudahan enggak deh. Walau dirinya sangat sakit hati dengan ucapan ibu mertuanya, Kirana masih berharap kalau semua itu tak akan terjadi. Semoga ibu mertuanya tetap baik-baik saja. Namun malam harinya, penderitaan Yani semakin parah. Mulutnya bengkak, sulit bicara. Saat Adam masuk ke kamar ibunya, ia kaget melihat Yani duduk sambil menahan mulut dengan kain basah. Bu, ada apa? Kok mulut ibu bengkak begitu? Tanya Adam. Yani buru-buru menggeleng. Suaranya serak, nyaris tak keluar. Iya, mungkin sariawan. Nggak apa-apa. Jawab Yani kurang jelas. Namun, Adam bisa mengerti. Adam panik. Sariawan kok sampai bengkak begini, Bu? Ayo kita ke dokter. Ajaknya. Tapi Yani menolak keras. Ia tak mau rahasianya terbongkar. Gak usah, ibu masih kuat. Jawab Yani dengan suara yang tak jelas. Adam terdiam. Dia bingung. Ia benar-benar tak tahu bahwa azab sumpah palsu mulai menimpa ibunya. Di balik pintu kamar, Kirana berdiri diam, mendengar semua percakapan itu. Ia menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jika memang ini jalanmu untuk menunjukkan kebenaran, maka tunjukkanlah. Aku serahkan semua padamu, katanya dalam doa. Karena Bu Yani menolak diajak ke rumah sakit, Adam membiarkannya untuk beristirahat. Namun keesokan paginya, rumah Adam kembali dipenuhi ketegangan. Bu Yani duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, bibirnya bengkak, lidahnya sakit hingga ia sulit bicara. Namun meski begitu, mulutnya tetap saja tak bisa berhenti menebar racun. Dengan suara sengau dan serak, ia menunjuk ke arah Kirana yang sedang membereskan piring di meja makan. Ran, jangan pura-pura baik. Uang ibu kapan kamu kembalikan? 2 juta itu, ibu butuh buat bayar arisan. Kirana berhenti. Tangannya gemetar, menahan emosi. Ia menoleh menatap mertuanya dengan tatapan tajam bercampur sedih. Bu, berapa kali harus aku bilang, aku gak pernah pinjam uang ibu. Demi Allah, aku gak pernah pinjam. Tegasnya. Bohong, sahut Bu Yani keras, meski suaranya serak dan mulutnya makin parah. Kamu itu pintar bersandiwara. Adam, jangan mau ditipu istrimu ini. Adam yang sejak tadi duduk di kursi panjang langsung berdiri. Bu, sudah. Ibu sakit. Jangan ngomong terus. Istirahat dulu, kata Adam. Namun Yani tidak peduli. Adam, kamu bodoh kalau percaya sama dia. Uang ibu itu harus balik, katanya. Kirana terdiam sesaat. Ia menggenggam dadanya yang sesak, lalu menatap Adam dengan mata berkaca-kaca. Mas, suaranya lirih namun tegas. Kalau Mas memang lebih percaya sama ibu, kalau Mas anggap aku ini pendusta, lebih baik Mas antar aku pulang saja ke rumah orang tuaku sekarang. Adam terkejut. Ran, jangan ngomong gitu. Aku serius, Mas. Kirana menahan tangisnya. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad.
Aku gak kuat lagi diperlakukan seperti ini. Dituduh hal yang gak pernah aku lakukan. Terus-terusan jadi bahan fitnah. Aku gak mau rumah tangga kita hancur karena mulut orang lain. Jadi tolong, antar aku pulang. Pinta Kirana. Adam mendekat, mencoba meraih tangan istrinya. Ran, tolong jangan. Kamu jangan tinggalin aku. Aku janji, aku bakal cari jalan keluar. Aku gak mau kehilangan kamu. Namun Kirana menepis tangannya. Janji apa, Mas? Selama ini Mas selalu lebih percaya pada ibu. Aku capek. Aku cuma mau tenang di rumah orang tuaku. Ucap Kirana. Karena tuduhan semacam ini bukanlah yang pertama kali. Sudah sering kali. Bahkan bukan hanya soal tuduh meminjam uang. Kirana juga sering dituduh membuang lauk. Ya, Bu Yani bilang, kalau Kirana suka membuang lauk padahal masih layak dimakan. Padahal sudah jelas, lauk itu sudah basi, tak mungkin dimakan lagi. Jadi memang sudah selayaknya dibuang dikasih ayam. Tapi Bu Yani mengadu yang bukan-bukan pada Adam. Kalau Kirana pemborosan karena suka buang makanan. Dan Adam lebih percaya pada ibunya. Karena melihat bukti ayam sedang memakan makanan basi yang dibuang oleh Kirana. Memang, selama ini Bu Yani tak pernah menyukai Kirana. Itu semua terjadi karena Kirana bukan dari keluarga yang mampu. Sebenarnya derajat mereka itu sama. Sama-sama dari keluarga sederhana. Tapi obsesi Yani yang ingin punya menantu orang kaya membuatnya tak bisa menerima kehadiran Kirana, perempuan yang dicintai oleh Adam. Mereka menikah atas dasar cinta. Dan Kirana berusaha menemani suaminya. Berusaha mengatur uang belanja yang padahal tak cukup. Namun berusaha ia cukup-cukupkan. Bahkan Kirana membantu pemasukan rumah tangga dengan berjualan online. Tapi bagi Yani semua itu tak cukup. Ia masih ingin memiliki menantu kaya raya. Bukan Kirana yang hanya seorang perempuan sederhana. Mendengar ucapan Kirana, Adam hanya bisa terdiam. Hatinya seperti diiris-iris. Ia menatap Kirana yang sudah meneteskan air mata. Lalu menoleh ke arah ibunya yang masih duduk dengan mulut bengkak, tapi tatapan penuh amarah. Bu, tolong hentikan dulu semua tuduhan ini. Kalau begini terus, rumah tangga Adam bisa hancur. Ucap Adam. Namun Yani hanya mendengus, meski rasa sakit di mulutnya makin menjadi-jadi. Lebih baik rumah tangga hancur daripada kamu ditipu istrimu sendiri. Jawab perempuan itu dengan susah payah, namun berhasil juga mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan itu. Kirana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Adam memeluknya erat, meski Kirana berusaha melepaskan diri. Jangan pergi, Ran. Aku mohon, beri aku waktu. Buktikan siapa yang benar. Pintanya pada Kirana. Kirana terduduk lemas di pelukan suaminya. Sementara Bu Yani hanya melotot, menahan sakit di lidahnya yang kian parah. Di luar rumah, suara anjing menggonggong panjang. Alam seakan ikut bersuara, menyindir mulut yang penuh kebohongan. Beberapa hari berlalu setelah pertengkaran besar itu. Rumah Adam masih dipenuhi hawa muram. Kirana memilih banyak diam. Enggan beradu mulut lagi. Sementara Adam berusaha menyeimbangkan keadaan. Meski hatinya sendiri terus terhimpit antara cinta pada istri dan bakti pada ibu. Namun kondisi Bu Yani semakin mengkhawatirkan. Bibirnya makin bengkak. Lidahnya penuh luka kehitaman. Setiap kali mencoba bicara, suaranya terdengar serak. Bahkan kadang tak keluar sama sekali. Sore itu, Adam pulang lebih cepat dari kerja. Ia kaget melihat ibunya duduk di kursi. Wajah menahan sakit sambil memegangi mulut. Di meja, ada sepiring bubur yang hanya disentuh sedikit. Bu, ya Allah, ibu kenapa begini? Kok makin parah? Kata Adam panik. Yani mencoba bicara, tapi hanya suara parau yang keluar. Adam, ibu nggak apa-apa, kata Yani. Adam makin panik. Nggak apa-apa gimana, Bu? Mulut ibu sampai bengkak begini. Ayo kita ke dokter sekarang. Bahkan sesekali tercium aroma yang tak sedap.
Namun Yani masih keras kepala. Ia menggeleng kuat, menahan rasa perih. Tidak perlu, jawabnya. Dari dapur, Kirana ikut keluar, membawa segelas air hangat. Wajahnya penuh iba meski hatinya masih sakit. Ia meletakkan gelas itu di meja. Bu, minum ini. Bisa sedikit bantu, ucapnya lembut. Namun Yani menepisnya kasar. Tidak mau, itu pasti racun. Katanya terbata, lidahnya seolah kaku. Kirana menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia kuatkan diri. Aku cuma mau nolong ibu. Kalaupun ibu masih anggap aku salah, aku tetap gak akan berhenti peduli. Karena bagaimanapun, ibu orang tuaku juga, orang tua suamiku. Ucap Kirana masih sabar. Ada menatap istrinya dengan campuran rasa kagum dan bersalah. Ia tahu betul, meski sering disakiti, Kirana tetap berusaha berbuat baik. Malamnya, kondisi Bu Yani semakin parah. Ia tak bisa makan apapun selain air. Rasa panas di mulutnya membuatnya meringis kesakitan sepanjang malam. Adam sampai tidak bisa tidur, mondar-mandir di depan kamar ibunya. Bu, apa ini bukan tanda dari Allah? Mungkin ibu harus cerita yang sebenarnya, ucap Adam hati-hati. Ia duduk di samping ibunya, namun Yani justru menoleh dengan tatapan keras. Meski wajahnya pucat, ia mencoba menggerakkan lidahnya yang perih, mengeluarkan kata putus-putus. Adam, jangan percaya istrimu. Dia tetap hutang. Adam tercekat. Kirana yang diam-diam mendengar dari balik pintu hanya bisa menggenggam dada menahan luka. Ya Allah, bisiknya pelan. Sampai sakit begini pun, ibu masih tega menuduhku, ucapnya lirih. Paginya, udara dingin menyelimuti rumah Adam. Suasana hening. Hanya terdengar sesekali suara batuk Bu Yani dari kamar. Adam baru saja selesai menyiapkan bubur lembek untuk ibunya ketika ia mendapati Kirana sudah berdiri di ruang tamu dengan koper kecil di tangannya. Ran, mau kemana kamu? Tanya Adam terperanjat, meletakkan mangkuk bubur di meja. Kirana menatap suaminya dengan mata sembab. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya penuh tekad. Mas, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, jawab Kirana. Adam langsung mendekat, mencoba menahan koper di tangan istrinya. Ran, jangan begini. Aku janji, aku bakal berusaha memperbaiki semuanya. Jangan tinggalin aku. Tolong, pinta Adam. Kirana menggeleng pelan, air matanya jatuh. Mas, aku sudah terlalu lelah. Selama ini aku diam, berharap Mas percaya sama aku. Tapi kenyataannya, Mas lebih percaya pada fitnah. Aku gak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Biar Mas pikirkan baik-baik. Siapa yang sebenarnya Mas percaya? Aku kasih waktu untuk kamu. Ucap Kirana tegas. Adam tercekat. Suaranya parau, hampir berbisik. Ran, aku sayang kamu. Ucapnya. Kirana tersenyum getir. Kalau Mas sayang, buktikan dengan keberanian. Aku gak pergi untuk selamanya. Aku cuma memberi waktu agar Mas bisa benar-benar memilih. Aku akan pulang kalau Mas sudah yakin. Dengan langkah pelan tapi pasti, Kirana meninggalkan rumah itu. Adam hanya bisa berdiri kaku di depan pintu, melihat punggung istrinya menjauh. Hatinya remuk, tapi ia tak mampu menahan lagi. Sementara itu kondisi Bu Yani semakin parah. Malam sebelumnya ia hampir tak bisa bernapas karena bengkak di mulut dan tenggorokannya. Kali ini Adam tak punya pilihan selain membawanya ke rumah sakit. Bu, ayo ikut aku. Kita harus ke dokter. Gak bisa ditunda lagi, kata Adam tegas sambil membantu ibunya berdiri. Yani yang lemah hanya bisa mengangguk samar. Rasa sakit sudah mengalahkan gengsinya. Di rumah sakit, dokter memeriksa dengan teliti. Pak Adam, ini bukan sariawan biasa. Ada infeksi parah di mulut dan lidah. Kalau dibiarkan, bisa menyebar ke tenggorokan. Harus rawat inap, ucap dokter. Adam mengangguk cepat.
Baik dok, tolong rawat ibu saya, jawabnya. Hari-hari berikutnya jadi berat untuk Adam. Ia harus bolak-balik antara pekerjaan dan menjaga ibunya di rumah sakit. Wajahnya semakin letih. Matanya sayu karena kurang tidur. Di sela-sela menjaga, Adam kerap melamun. Teringat wajah Kirana saat pergi. Senyum sedihnya, tatapannya yang penuh luka, dan kata-kata terakhir yang menusuk. Buktikan dengan keberanian. Di sisi ranjang, Bu Yani terbaring dengan selang infus. Sesekali merintih. Adam menggenggam tangan ibunya. Tapi hatinya semakin galau. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini memang teguran Allah atas sumpah yang pernah dilontarkan ibunya? Ya, Adam mulai teringat lagi dengan sumpah itu. Seminggu penuh Bu Yani dirawat di rumah sakit. Namun kondisinya tak kunjung membaik. Lidahnya semakin membengkak, mulutnya menghitam, hingga ia hanya bisa minum air dengan sedotan. Adam setiap hari menunggui, membagi waktu antara bekerja dan menjaga ibunya, serta memikirkan Kirana yang masih di rumah orang tuanya. Dokter sudah mencoba berbagai obat, tapi hasilnya nihil. Maaf Pak Adam, kata dokter suatu sore. Kami sudah lakukan perawatan semaksimal mungkin. Kondisi ibu Anda tidak membaik, dan kalau terus dirawat biayanya akan semakin besar. Apakah keluarga siap melanjutkan? Adam menunduk, dadanya sesak. Tabungannya hampir habis. Gajinya hanya cukup untuk kebutuhan harian. Ia tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia menandatangani surat pemulangan pasien. Malam itu, Adam membawa pulang ibunya dengan taksi. Yani terbaring lemah di kursi roda. Hanya bisa menangis tanpa suara. Dalam hatinya, ia mulai dilanda ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah, beberapa tetangga berdatangan. Mereka melihat kondisi Bu Yani yang makin parah. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Itu Bu Yani kenapa? Mulutnya sampai begitu. Katanya sih dulu pernah bersumpah palsu soal menantunya Kirana. Ya Allah, jangan-jangan ini azab. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar selalu di telinga. Ada mendengar semua bisikan itu. Wajahnya memerah. Ia merasa malu sekaligus hancur. Esoknya, karena kehabisan cara, Adam mengikuti saran seseorang tetangga untuk membawa ibunya berobat ke seseorang ustazah yang dikenal bijak dan sering membantu orang sakit dengan doa serta nasihat agama. Di rumah sederhana sang ustazah, Bu Yani duduk di tikar dengan tubuh gemetar. Adam menceritakan semuanya. Ustazah mendengarkan dengan tenang, lalu menatap Bu Yani dengan mata teduh namun tajam. Bu Yani, ucapnya lembut. Penyakit yang menimpa ibu ini bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan. Obatnya bukan hanya dari rumah sakit. Kadang hati dan lisan kita yang harus disembuhkan lebih dulu, ucap Ustazah. Bu Yani menunduk. Air matanya jatuh. Ustazah melanjutkan. Kalau benar ada orang yang ibu zalimi, mintalah maaf padanya. Jangan biarkan dendam dan fitnah jadi beban sampai ke akhirat. Bisa jadi sakit ini adalah cara Allah mengingatkan ibu. Lanjut Ustazah. Adam menatap ibunya penuh harap. Bu, dengar kata Bu Ustazah. Kalau memang ibu ada salah sama Kirana, tolong akui. Aku mohon. Bu Yani terisak. Hatinya berperang antara gengsi dan rasa takut. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku... Ustazah tersenyum lembut. Tak perlu malu mengakui kesalahan. Yang memaafkan itu mulia, Bu. Yang meminta maaf juga mulia, kata Ustazah. Adam menggenggam tangan ibunya erat. Bu, ayo kita temui Kirana. Aku yakin dia akan memaafkan. Air mata Bu Yani semakin deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dosanya sendiri. Sore itu, Adam mengendarai motornya menuju rumah orang tua Kirana. Di boncengan, Bu Yani duduk lemah, mengenakan kerudung panjang menutupi wajahnya yang pucat. Sesekali,
Ia meringis menahan sakit di mulutnya, tapi tetap berusaha tegar. Rumah mertua Adam berada di pinggir desa. Sederhana namun hangat. Begitu sampai, Kirana yang sedang menyapu halaman kaget melihat kedatangan mereka. Pandangannya langsung jatuh pada ibunya Adam yang tampak jauh berbeda dari biasanya. Tak ada lagi wajah garang. Yang ada hanya raut lemah tak berdaya. "Mas, Bu," ucap Kirana. Adam turun, lalu mendekati istrinya. "Ran, maaf, tiba-tiba datang. Aku ingin bicara sama kamu. Tolong dengar dulu." Kirana menatap Adam dengan hati bergetar. Lalu pandangannya beralih pada Bu Yani yang masih duduk di motor, menunduk dalam-dalam. Dengan pelan, Adam membantu ibunya turun. Yani gemetar, bibirnya pecah-pecah, lidahnya bengkak, hingga ia sulit bicara. "Bu, ayo," bisik Adam. Bu Yani menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Air matanya menetes, tangannya gemetar, hendak meraih tangan menantunya. Namun begitu ia mencoba membuka mulut, hanya suara parau yang bisa keluar. "Ran, maaf." Kirana terpaku, hatinya berkecamuk. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi sorot mata Bu Yani begitu jelas penuh penyesalan. Adam ikut berbicara. Suaranya bergetar. "Ran, Ibu minta maaf. Ustazah bilang sakitnya nggak akan reda kalau Ibu belum jujur dan belum minta maaf. Aku tahu kamu sakit hati. Aku pun bersalah karena pernah ragu sama kamu. Tapi tolong Ran, bukakan pintu maaf untuk Ibu," pinta Adam. Kirana menggigit bibirnya. Air matanya jatuh deras. Semua luka yang ia simpan selama ini kembali mengalir. Fitnah, tuduhan, perlakuan kasar. Semua membuat hatinya remuk. "Mas, gampang sekali Mas bilang aku harus maafin. Padahal aku yang paling disakiti. Aku yang dipermalukan. Aku yang dituduh macam-macam di depan Mas," ucapnya dengan suara bergetar. Adam menunduk. Air matanya ikut jatuh. "Iya Ran, aku salah besar. Tapi kalau kamu ikhlas memaafkan, bukan cuma menyelamatkan ibu, tapi juga rumah tangga kita." Bu Yani semakin menangis. Kedua tangannya terulur, memohon. Ampun Ran." Kirana menatapnya lama. Dalam hatinya, ada rasa ingin melampiaskan sakit hati. Ada pula suara lirih yang mengingatkan bahwa maaf bisa menjadi jalan ringan di akhirat. Ia teriak keras, lalu berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan Adam dan Bu Yani di halaman. Adam mengejar, namun ayah Kirana yang keluar dari dalam rumah menepuk bahunya. "Biarkan dia, Nak. Anak itu lagi perang sama hatinya sendiri. Kalau memang ikhlas, dia pasti balik. Jangan dipaksa," ucap ayah mertuanya dengan lembut. Adam hanya bisa mengangguk lemah, sementara di belakangnya Bu Yani terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Akhirnya, Adam dan Bu Yani memutuskan untuk menginap di rumah orang tua Kirana. Malamnya, suasana rumah orang tua Kirana terasa berat. Adam duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibu mertuanya, sementara Bu Yani berbaring di dipan dengan tubuh lemah. Kirana mengurung diri di kamar, menangis tanpa henti. Adam beberapa kali mengetuk pintu. "Ran, tolong buka. Aku gak akan paksa kamu jawab sekarang. Tapi dengar dulu, Ibu benar-benar mau bertobat. Jangan biarkan rasa sakit hati ini jadi beban buat kamu juga," ucap Adam. Namun pintu tetap tertutup. Menjelang tengah malam, Kirana akhirnya keluar dengan mata sembab. Ia melihat ibunya Adam yang tidur dengan wajah penuh air mata. Tubuhnya bergetar meski sudah tertidur. Pandangan itu menusuk hatinya. Kirana mendekat perlahan. Ia duduk di samping Adam, yang terkejut melihatnya keluar. "Ran," bisik Adam. Kirana menunduk. Suaranya lirih. "Mas, aku benci sama perkataan ibu.
Tapi aku juga kasihan. Aku takut kalau aku nggak maafin, aku yang ikut berdosa. Ucap Kirana. Adam menggenggam tangan istrinya erat. Matanya berkaca-kaca. Makasih, Ran. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi aku janji, setelah semua ini, aku nggak akan pernah ragu lagi sama kamu. Aku akan jaga kamu di atas siapapun. Bahkan ibu sekalipun. Ucap Adam. Kirana terisak, lalu mengangguk pelan. Pagi harinya, ketika Bu Yani terbangun, ia melihat Kirana sudah duduk di sampingnya dengan segelas air putih. Yani gemetar, mencoba berbicara. Ran, maaf. Air mata Kirana mengalir deras. Ia memegang tangan mertuanya yang dingin. Aku udah maafin ibu. Semoga Allah juga maafin ibu. Ucap Kirana. Tangis pun pecah. Bu Yani menangis sejadi-jadinya. Adam ikut terisak, dan suasana rumah itu dipenuhi rasa lega yang telah lama hilang. Hari demi hari, perlahan kondisi Bu Yani mulai membaik. Lidahnya yang bengkak surut, mulutnya tak lagi sakit seperti dulu. Meski tubuhnya masih lemah, ia bisa berbicara lebih jelas. Namun yang paling berubah adalah hatinya. Ia kini sering terlihat di musola, berdoa dengan khusyuk dan lebih lembut pada Kirana. Setiap kali menatap menantunya, ia tak henti mengucapkan syukur. Suatu sore, ketika duduk di teras rumah, Bu Yani menatap Adam dan Kirana yang sedang bercengkrama. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena penyesalan sekaligus rasa syukur. Ya Allah, bisiknya lirih. Terima kasih, Engkau masih memberi aku kesempatan untuk menebus salahku. Ucap Bu Yani dalam doanya. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Kirana dan juga Adam ikut membaik. Keharmonisan kembali lagi di rumah tangga mereka. Kirana juga sudah mengelola keuangan keluarga lagi. Dan Bu Yani memilih untuk memberikan semua uang yang selama ini Adam berikan untuknya kepada Kirana. Ia memilih memegang uang hanya sedikit saja untuk jaga-jaga kalau dia ingin jajan. Karena saat ini, Bu Yani berfokus untuk memperbaiki diri, bukan untuk duniawi lagi seperti sebelumnya. Kirana menjalankan tugasnya seperti biasa, memasak, membersihkan rumah. Bahkan Bu Yani yang dulu malas tidak mau melakukan apapun semenjak Kirana ada. Kini, setiap pagi selalu menyapu halaman dari depan sampai belakang. Bahkan, dia juga sering memaksa untuk membantu Kirana memasak di dapur walau Kirana sudah menolaknya. Perubahan sikap Bu Yani benar-benar luar biasa. Wanita parubaya itu mungkin sudah benar-benar menyadari kesalahannya. Suatu hari, setelah sholat maghrib, Adam baru pulang dari masjid, sementara Kirana juga baru selesai menunaikan kewajibannya. Dan Bu Yani masih ada di kamar. Kali ini beliau tak sholat maghrib berjamaah di masjid, karena mengeluh agak sedikit tidak enak badan. Tapi sudah setengah jam lebih, Bu Yani belum keluar dari kamarnya. Padahal ini sudah waktu untuk makan malam. Kirana sudah mempersiapkan makan malam di meja. Mas, kok ibu belum keluar ya? Tanya Kirana khawatir. Mungkin masih berdoa? Jawab Adam santai. Oh mungkin mas, ya udah kita tunggu sebentar lagi ya. Mereka berdua pun duduk di meja makan sambil ngobrol santai, sembari menunggu Bu Yani keluar. Tapi setengah jam berlalu, Bu Yani belum keluar juga. Mas, ini kayaknya ada yang gak beres. Udah 1 jam mas, kata Kirana semakin khawatir. Mereka berdua gegas memasuki kamar Bu Yani. Mereka berdua melihat Bu Yani masih dalam posisi sujud. Perasaan Adam dan juga Kirana sudah tidak karuan. Jantung mereka berdegup kencang. Tangan Kirana seketika langsung dingin. Mas, katanya sambil menyentuh lengan suaminya. Adam duduk, lalu menyentuh punggung ibunya. Bu, panggil Adam dengan suara bergetar. Air matanya sudah akan jatuh.
Lalu Adam mendorong sedikit tubuh ibunya. Tak ada tenaga. Tubuh ibunya bahkan sudah terasa dingin. Bu Yani tergolek ke samping. Wajahnya berseri, bibirnya tersenyum. Matanya sudah menutup. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Adam dengan berat. Kirana menutup mulutnya terkejut. Astagfirullah, ibu. Lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un dengan susah payah. Adam berusaha kuat, begitu juga Kirana. Adam mencari bantuan kepada tetangga sekitar. Tak lama, rumah itu sudah ramai oleh tetangga yang datang untuk berbelasungkawa. Karena waktu masih sore, akhirnya jenazah Bu Yani pun segera diurus proses pemakamannya. Kirana memandikan jenazah Bu Yani. Dengan tangan yang gemetar, ia membersihkan tubuh mertuanya itu hingga bersih. Ia berusaha tak menangis walau itu sulit. Setelah selesai, tubuh Bu Yani langsung dikafani, kemudian disolatkan, lalu dibawa ke tempat pemakaman umum. Adam mengumandangkan azan dengan suara lantang namun bergetar, membuat siapapun yang mendengarnya ikut menangis. Papan pun ditutup, tanah diuruk. Bunga ditaburkan di atas pusara Bu Yani. Para tetangga ikut menangis, walau mereka tahu Bu Yani dulu seperti apa. Namun, ketika Bu Yani pergi untuk selamanya, tetangga juga merasa kehilangan. Dengan suara lirih, Adam bicara, "Tolong maafkan semua kesalahan ibu saya," ucapnya. Setelah proses pemakaman selesai, semuanya pulang, termasuk Adam dan juga Kirana. Mereka berdua saling menguatkan hingga sampai ke rumah. Begitu juga dengan orang tua Kirana yang turut hadir. Kalian yang sabar ya. Semoga Bu Yani diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke surga Allah, ucap ayah Kirana. Begitu juga dengan ibunya. Terima kasih ya, jawab Adam. Sejak hari itu, kehidupan Adam dan Kirana jauh lebih berat dari sebelumnya. Namun, ada kebahagiaan yang terselip di antara semua kesedihan itu. Kirana sudah telah datang bulan selama 2 minggu. Namun dia tidak menyadarinya karena masih dalam suasana berkabung. Ia baru sadar setelah beberapa hari ini mengalami pusing yang tak kunjung berhenti dan juga mual ketika pagi hari. Kirana memberanikan diri untuk memeriksakannya ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa dirinya positif hamil. Usia kehamilannya sudah 1 bulan. Betapa bahagianya mereka berdua. Alhamdulillah mas, yang kita tunggu, ucap Kirana pada suaminya. Iya sayang, alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa kita. Bu, aku akan punya anak, ibu akan punya cucu, ucap Adam dengan linangan air mata. Teringat dengan mendiang ibunya, yang memang sudah sangat mengharapkan seorang cucu. Adam hanya bisa menangis sambil menciumi perut istrinya yang masih rata. Okelah bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran. Jangan pernah bersumpah palsu. Karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.